Misi Pak Wira. Makan malamnya, Pak. Taruh aja di meja kerja makanannya. Pak Wira, maaf. Saya teh bawa makanannya ke dalam kamar. Soalnya kalau di meja makan takutnya Bapak teh malah nggak makan. Nanti kalau nggak makan gimana minum obatnya? Nanti pasti saya makan. Makasih ya. Ada yang bisa kami bantu lagi, Pak? Nggak usah. Cukup. Kami permisi, Pak. Bi, lagi ngapain sih? Ya, tuh ini teh lagi nyiapin piring. Piring makan ya buat Pak Wira, Non Naza, Non Zia, Pak Albi sama Pak Nata. Kok malah kayak orang ngabsen gitu sih? Pak Wira makanannya udah dianterin ke meja kerjanya. Non Zia udah masuk kamar, gak mungkin keluar lagi. Non Naza kan gak di rumah. Pak Albi udah pulang ke rumahnya. Pak Nata kan udah gak ada, Bi. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Bibi teh lupa kalau Pak Nata udah nggak ada. Duh, Jo. Bibi teh mana udah nyiapin lauk kesukaan Pak Nata. Bibi bener-bener lupa kalau Pak Nata teh udah nggak ada. Ditambah lagi, Bibi lebih lupanya lagi teh. Bibi nyiapin lagi piring-piringnya. Piring buat Pak Nata juga. Aduh, Jo. Bibi lupa. Astagfirullah, Bi. Kepada yang terhormat, Wiradiono, saya nggak tahu harus manggil Anda apa. Selama bertahun-tahun saya berlatih memanggil Anda dengan penuh kebencian di dalam kepala. Wiradiono, si pengecut, si pengkhianat. Tapi di hari-hari belakangan ini, satu kata terus muncul di lidah saya setiap kali saya melihat Anda. Sejak saya mengucapkannya pertama kali di ruang sidang dulu. Meski kadang saya masih suka tertukar dan kikuk menyebutnya di antara keluarga yang lainnya. Jadi biar saya tulis di sini. Karena di sini saya nggak akan kikuk atau canggung dengan yang lainnya. Ayah. Ayah. Saya ingin merasakan satu hal sepanjang hidup saya. Bukan harta, bukan perusahaan, bukan cinta dari perempuan manapun. Satu hal kecil ini sangat sederhana sekali. Tapi nggak ada yang pernah memberikannya kepada saya. Saya ingin rasakan pulang ke rumah dan ada yang mengatakan, "Nak, udah makan?" Hanya itu. Kalimat sepele yang jutaan anak di dunia ini terima. Tanpa mereka menyadar betapa mewahnya itu. Kok dicolek? Jorok banget, Naza. Ih, jorok apaan? Ih, Naza, kamu nih bener-bener ya, Canda mulu, kapan makannya? Tahu tuh si Naza. Bentar, Pak. Kurang tempe. Oh ya? Oke, kalau gitu. Ini garam kenapa ditaruh sini?
Apa? Makan apa? Wow. Siapa yang baca doa? Mimpin baca doa. Iya. Oh, pasti anak yang paling kecil. Iya. Kita doa bareng-bareng. Nah, ini dikit banget. Kamu harus diet. Ini udah pas banget buat kamu. Tunggu. Enak banget makan. Keluarga ayah Wira bahagia, nyaman, dan rasanya damai. Itu sering membuat aku merasa iri karena tak jadi bagian dari kalian. Bapak Wira, makan yuk. Malam ini, aku baru sadar hal-hal kecil yang selama ini terasa biasa untuk keluargaku ternyata adalah kemewahan yang tidak pernah dimiliki oleh Ananta sepanjang hidupnya. Aku sadar bahwa tidak pernah memberi hal sesederhana itu pada Ananta. Mama saya meninggal ketika saya umur 8 tahun. Ia meninggal bukan karena sakit, tapi karena nggak punya alasan yang cukup kuat untuk tetap berdiri setelah Anda pergi. Saya menyaksikan itu. Saya umur 8 tahun, dan saya menyaksikan seseorang yang amat saya cintai perlahan memilih untuk tidak ada lagi. Dan saya yang umur 8 tahun itu gak mengerti kenapa itu terjadi. Tapi saya tahu bahwa ada seseorang yang seharusnya ada dan memilih untuk gak ada. Itu Anda. Izinkan saya menikah lagi, Lin. Ini demi masa depan kamu, Ananta. Dan saya berjanji, saya akan membiayai Ananta pendidikannya dimanapun. Kalau kamu ingin liburan, kapan dan di mana, saya akan sediakan. Kalau kamu ingin membeli sesuatu, saya akan sediakan. Lin, hidup kamu akan lebih baik dari sekarang. Enggak kamu sama aku. Ternyata Ananta nggak pernah benar-benar membenci aku. Anak itu hanya terlalu lama menunggu aku kembali. Saya tumbuh dengan amarah itu. Sampai akhirnya seseorang menemukan saya. Memberi makan amarah itu. Menyiramnya setiap hari. Sampai saya tumbuh lebih besar dari diri saya sendiri. Dan saya membiarkannya. Karena amarah adalah satu-satunya hal yang terasa seperti kekuatan. Ketika semua yang lain terasa seperti kehilangan. Tapi di hari ketika Anda duduk di sebelah saya membawa secangkir teh. Lalu membaca berita online di tablet. Kita duduk
sebelah menyebelah tanpa rasa canggung. Sesuatu dalam diri saya mulai terbuka. Bukan dengan cara yang sakit, tapi dengan cara yang udah lama menunggu untuk terbuka. Di hari ketika Anda mengajak saya ke makam Mama dan berkata, aku tidak bisa minta cukup maaf untuk apa yang aku lakukan. Saya berdiri di samping Anda dan menahan diri untuk tidak menjatuhkan diri di lutut Anda. Seperti anak kecil yang 8 tahun itu. Yang gak pernah sempat menangis di bahu siapapun. Dan saya janji, dia akan baik-baik aja. Saya janji. Bi, rumah ini kan emang sepi ya. Tapi kenapa sekarang rasanya sepinya kok beda ya, Bi? Iya, Jo. Oh iya, Jo. Itu Pak Wira makannya udah selesai belum? Terus udah minum obat belum? Soalnya kan Pak Wira teh harus buru-buru istirahat. Setelah kondisi terakhir kemarin itu jangan sampai Pak Wira teh drop lagi. Mendingan udah deh, kamu kesana liatin Pak Wira. Itu udah dimakan belum? Iya, saya ke sana. Udah. Ya Allah, semoga Pak Wira kuat ya. Ya walaupun semuanya yang hidup bakal balik lagi ke pangkuan rahmatullah. Jika saatnya tiba nanti, saya pergi bukan untuk jadi pahlawan. Saya pergi karena saya udah memutuskan bahwa jika harus ada seseorang yang menanggung konsekuensinya dari semua ini, lebih baik itu saya, bukan Nazan, bukan Zia, bukan Leon, dan juga bukan ayah. Saya nggak minta ayah bersedih terlalu lama untuk kepergian saya nanti. Saya hanya minta satu hal. Satu hal yang gak pernah bisa saya minta selagi saya masih hidup. Tolong sesekali, di hari yang biasa aja, sebut nama saya. Bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai anak yang pernah ada. Karena saya pernah ada, Ayah. Dan saya pergi dengan sadar bahwa di hari-hari terakhir itu, Ayah juga tahu kalau saya ada. Nata, anak Ayah. Anakku, maafin ayah. Minta maaf, nak.